Ya, balik lagi channel YouTube Teknologi gue. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita bahas lebih dalam itel A70. iPhone kelas harga 1 jutaan yang mirip banget dengan itel. Dan di kelas harga 1 juta, dia tuh punya keunggulan di bagian storage-nya yang luas banget ya. Udah 128 GB. Untuk harga terupdate-nya berapa, kamu bisa cek link di deskripsi video ya. Yang pasti di kelas harga 1 juta, ini menarik sih, walaupun ada juga kekurangannya. Dan di video ini kita akan bahas kekurangannya apa aja. Kekurangannya pertama adalah desainnya ini kalau dipakein casing kayak gini ya. Ini tuh mirip banget iPhone tuh. Mirip banget iPhone. Tapi untuk kualitas ini udah bagus sih. Finishingnya tuh dibuat mirip kayak frosted glass ya. Jadi tuh berasa mewah untuk harga 1 juta. Ya walaupun untuk backdoor atau bodi belakangnya ini bahannya tuh berasa tipis. Ya kalau menurut saya sih masih wajar ya kalau lihat harganya. Untuk feel di genggaman tuh berasa cukup solid dan nggak berat. Jadi pastinya cukup enak buat main HP lama. iPhone juga punya desain kotak loh kayak itel A70 ini. Frame-nya dibuat datar, di mana di sisi kanan udah dilengkapi sensor sidik jari yang jadi satu sama tombol power. Mantap ya, biasanya harga segini sensor sidik jari di belakang loh. Dan kalau lihat sisi bawah HP, ini portnya komplit. Masih punya port audio, ada port charger USB-C, lubang mic, dan juga speaker. Nggak kayak HP murah kan? Karena biasanya HP murah tuh port audionya di atas. Nah, kalau sisi atas dibiarkan polos ya, dan sementara di sisi kiri ada slot kartu yang udah nyediain triple slot ya, jadi micro SD-nya tuh udah dedicated. Sementara untuk desain layar, ya masih oke lah untuk kelas harga 1 juta. Ini layarnya masih water drop notch dengan bezel bawah yang masih cukup lebar. Cuma kekurangannya adalah ya bagian layarnya ini. Ini kekurangan kedua ya dari HP ini. Bukan karena layarnya kurang bagus ya, tapi karena layarnya ini tuh punya ukuran 6,6 inch aja, nggak terlalu besar. Yang bikin resolusi SD Plus atau 720p tuh tetap terasa tajam dan detail. Yang bikin nggak nyaman dan saya sebut kekurangan adalah layarnya ini nggak bisa otomatis ngatur kecerahan layar. Mesti manual karena nggak punya sensor cahaya. Dan kalau dibawa keluar ruangan ya, di bawah cahaya matahari, ini masih cukup kelihatan, walaupun berasa agak gelap sih. Tapi kita mesti maksimalin dulu ya secara manual kecerahan layarnya. Makanya penggunaan HP ini tuh jadi berasa kurang nyaman. Karena misalkan kita mau keluar rumah ya, kita mesti atur dulu kecerahan layarnya sampai maksimal. Dan kalau kita mau masuk rumah, pas di dalam rumah tuh kita atur lagi kecerahan layarnya biar nggak terlalu silok. Kan jadi kurang nyaman pemakaiannya. Oh ya, untuk performa multitouch, ini HP bisa ngenalin 5 sentuhan dan cukup responsif ya. Sementara kalau untuk urusan audio, HP ini belum support teknologi audio kayak Dolby, DTS, Direct Sound, dan teknologi lainnya. Dan speakernya juga cuma satu di sisi bawah HP, masih mono dengan suara speaker yang cukup kenceng sih. Ya cuma berasa flat datar gitu aja. Dan itel A70 ini tuh punya performa yang cukup banget loh untuk penggunaan sehari-hari. Multitasking, sosial media, aman lancar pakai HP ini. Ya bukan performa yang ngebut, tapi udah cukup bikin nyaman ya untuk penggunaan. Karena HP ini pakai prosesor terbaru dari Unisoc T603. Udah octa-core 1,8 GHz. Ya emang kalau ngeliat 1,8 GHz itu berasanya kayaknya ngebut ya. Cuman karena dia tuh untuk pabrikasinya ini agak teknis dikit ya. Untuk pabrikasinya tuh, dia tuh masih ARM Cortex A55 itu untuk yang bagian ngebutnya gitu ya. Ngebutnya sama yang bagian hematnya tuh sama-sama pakai A55. Sementara kalau Unisoc T606 gitu yang kencang banget itu, dia untuk bagian ngebutnya dia udah pakai A75 bukan A55 karena A55 tuh biasanya dipakai buat menghemat daya gitu. Jadi ini dia tuh nggak punya arsitektur yang bagian ngebutnya. Jadi dua blok ya, A55 plus A55. Karena kan biasanya A75 plus A55, kalau ini enggak, A55 dua-duanya. Makanya walaupun gigahertznya kenceng gitu ya, 1,8 GHz, tapi dia kalah jauh sama T606 yang cuma 1,6 GHz. Untungnya ya, HP ini tuh punya memori yang cukup luas. Punya 4 GB RAM, dengan tambahan 8 GB virtual RAM yang bikin multitasking harian tuh nggak akan ada kendala sama sekali. Dan kalau dipakai buat main game Mobile Legends ya, HP ini udah bisa loh jalanin game dengan settingan grafis ultra. Cuma saya nggak saranin ya, pakai grafis tinggi aja, dengan frame rate juga maksimal di tinggi. Dan yang kamu lihat ya kayak gini, kualitasnya kalau main dengan settingan grafis tinggi dan frame rate juga tinggi. Stabil di kisaran 30 fps dan ini udah lancar banget, bisa banget buat push rank. Kalau pakai grafis ultra, patah-patah nggak enak. Sementara kalau dipakai buat main game Free Fire, udah bisa juga tentunya main dengan settingan grafis ultra, grafis maksimal. Dan kayak yang kamu lihat kalau main pakai grafis maksimal aman lancar, cuma ya stabilnya nggak di 60 fps ya. Dia cuma di sekitaran 35 sampai 40 fps aja selama main, tapi stabil lancar, aman. Kalau untuk PUBG nggak usah dibahas ya, Mobile Legends sama Free Fire cukup kan.
Oke, kita bahas PUBG Mobile. Ya standar banget loh kalau buat main PUBG Mobile. Bisa buka game ini di grafis smooth medium dan balance medium aja. Tapi saya saranin ya kalau buat main tuh di smooth medium aja untuk bisa main dengan aman, nyaman, lancar. Selama penggunaan ya, selama main itu bisa stabil di 25 FPS selama main. Ya udah lumayan banget sih ini segini. Udah bisa banget buat chicken dinner. Tapi jangan nanyain masalah gyroscope-nya gimana ya. Ini HP harga 1 juta kurang dikit atau kadang-kadang lebih dikit gitu ya. Karena gyroscope-nya masih virtual, jadinya kurang nyaman kalau dipakai buat main game. Dan untuk daya tahan baterai, itel A70 ini menurut saya tuh udah cukup awet ya. Karena dia tuh punya baterai yang standar HP zaman now lah. Udah 5000 mAh. Nggak dikurangin. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus juga terkoneksi jaringan WiFi, kecerahan layar saya turunin sekitar 60% ya. Dipakai buat main game Free Fire selama sejam tuh cuma butuh 12% aja. Dan untuk streaming YouTube nonstop sejam butuhnya cuma 7% aja. Jadinya ya kalau dalam penggunaan sehari kamu udah main game sejam, terus udah nonton review YouTube teknologi gue selama 1 jam, betah banget nonton saya selama sejam ya. Yang pasti baterainya tuh masih awet ya, masih sisa lebih dari 80%. Itu bisa sampai besok paginya lagi kalau misalkan kamu untuk penggunaan normal. Dan buat ngecasnya aja sih yang masih lama banget. Udah kayak nunggu kepastian. Karena emang belum fast charging ya, cuma 10 watt aja. Mau ngecasnya pakai charger bawaan atau charger yang udah support fast charging ya, sama aja. Dalam 30 menit itu cuma terisi 20%. Selama sejam 36%, setelah 90 menit baru 55%, selama 2 jam baru 71%, dan 2 jam setengah baru 86%. Selama 3 jam baru 95%, dan ditungguin lagi selama setengah jam lagi ya, itu baru 98%. Lama banget kan? Itu belum 100% loh. Kalau mau 100% nunggu 4-5 menit lagi baru 100%. Ya bukan kekurangan sih, karena wajar untuk HP kelas harga 1 juta, belum ada pengisian cepat itu masih wajar. Dan sementara untuk bagian sensor-sensornya, sebenarnya sih ini HP udah bagus ya, udah lengkap untuk sensor-sensor dasarnya. Punya virtual gyroscope, jadi bisa buat virtual reality. Punya sensor magnet juga ya, jadinya HP ini bisa fitur kompas. Minus parahnya sih di sensor cahaya aja yang kayak udah saya bahas di awal. Jadinya kalau untuk kecerahan layar belum bisa otomatis, harus manual. Untuk sensor sidik jari juga udah di samping, udah jadi satu sama tombol power. Nggak di belakang kayak HP murah lainnya. Buat yang tanya-tanya NFC, belum ada ya. HP ini belum bisa baca atau isi saldo e-money. Sementara kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi, buat buka Google Map gitu ya, udah bisa jadi andalan sih, udah cukup akurat untuk nunjukin lokasi kita. Udah nyaman lah kalau dipakai untuk jadi penunjuk jalan. Ya paling kalau masuk terowongan gelap aja yang nggak nyaman, karena pasti layarnya bikin silau. Karena kecerahan layarnya tuh mesti manual ya, nggak bisa otomatis mengikuti kondisi sekitar. Nah sementara kalau untuk fitur-fiturnya ya, HP ini udah pakai Android 13. Yang UI atau interface-nya tuh mirip sama Infinix, cuma kayaknya ini bener-bener dibikin minim fiturnya ya, supaya nggak berat. Dimana kalau misalkan kamu pengen ganti-ganti tema HP, udah ada Theme Store bawaan nih, yang nyediain cukup banyak pilihan tema yang rata-rata gratis. Walaupun ada sih pilihan bayarnya, tapi susah nyarinya yang bayar. Mau bayar aja susah. Kalau mau dengerin FM radio tanpa internet juga masih bisa, karena HP ini punya FM analog. Ya, tapi mesti pakai earphone kabel sih, supaya bisa dengerin stasiun radio kesayangan. HP ini juga punya fitur Dynamic Bar yang bakalan pop-up muncul ya di tengah bar notifikasi kayak floating island-nya iPhone. Yang bisa kasih kita notifikasi saat kita nge-charge, saat ada panggilan masuk, baterai lowbat, dan juga pada saat face unlock. Keren ya, iPhone mirip banget itel kalau kayak gini. Untuk fitur nambahin RAM juga ada ya, namanya di sini memfusion. Kita bisa tambah RAM hingga 8 GB secara virtual. Sementara untuk fitur-fitur asik kayak Smart Sidebar, Dual Apps di HP ini belum ada. Jadinya kalau misalnya kamu pengen aplikasi ganda untuk Dual Apps gitu, paling install aplikasi pihak ketiga ya, kayak misalkan Parallel Space dan lain sebagainya gitu. Dan sementara kalau untuk bagian kameranya, ini udah cukup banget sih. Nggak bisa dibilang istimewa, tapi udah cukup menyenangkan. Udah bisa bikin puas untuk kelas harganya. Kamera depannya aja udah 8 megapiksel ya, dengan aperture cukup lebar f2.0, dan juga udah dilengkapi LED selfie. Jadi kalau mau selfie dalam gelap bisa pakai HP ini. Dan untuk hasil foto kamera depannya juga karena udah 8 megapiksel dan aperture lensanya cukup lebar, jadinya tuh hasil fotonya cukup terang dan jernih walaupun di kondisi dalam ruangan. Ya udah bagus lah untuk kelas HP harga di bawah 1 juta. Untuk selfie potret juga cukup rapi, asalkan kita foto-foto potretnya di kondisi cahaya cukup. Kalau cahaya redup, blurnya kadang suka salah sasaran.
Sementara untuk kamera utamanya, kamera belakangnya, dia punya resolusi yang cukup besar loh untuk kelas HP harga setara. Biasanya di kelas harga segini, kamera utamanya tuh masih 8 megapiksel. Tapi itel A70 ini punya kamera utama 13 megapiksel dengan aperture lens yang juga cukup besar ya, udah f1.8. Didukung juga dengan kamera 2 megapiksel untuk efek bokeh, dimana untuk hasil foto kameranya ini bisa nangkap detail dengan cukup baik kalau menurut saya. Dan cukup bisa mengatur dynamic range juga, udah termasuk bagus sih kalau untuk kelas harga setara. Dimana warna foto tuh berasa natural, nggak berasa pucet tapi juga nggak norak dangdut ya, nggak gonjreng untuk warna hijau daun atau merah bunga. Udah cukup bagus lah untuk kelas harga setara. Dan kalau untuk foto mode potret ya kayak gini hasilnya. Untuk dapetin efek blur yang rapi, kamu pastiin aja ini wajib banget nih. Cari tempat yang terang. Kalau cahaya kurang suka salah juga blurnya. Sayangnya HP ini nggak punya mode malam, adanya mode low light yang kayaknya nggak ngaruh walaupun pakai mode ini. Foto malamnya tuh masih horor banget kayak film horor zaman dulu. Bagian gelap banyak noise dan bagian lampu super terang nggak jelas, terlalu overbright gitu. Ini dia perekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps dipegang pakai tangan aja. Untuk kualitas suaranya gimana? Kamu lihat sendiri ya. Dipakai buat jalan ini masih goyang-goyang ya karena emang biasanya HP kelas harga segini belum ada stabilisasi, jadi wajar. Dan ini di sini kondisinya berangin, jadinya kalau ada suara-suara angin dikit mohon dimaklumi. Sekarang kita cobain kamera belakangnya gimana. Sama kayak kamera depan tadi ya, kamera belakangnya juga masih belum stabil, dipakai buat jalan masih goyang. Dan kualitasnya kayak gini. Kalau untuk fokusnya sendiri dia udah bisa fokus tanpa perlu ditap ya. Cuman ya agak lambat aja. Masih oke sih, dan untuk bagian detail dia udah bisa menangkap detail dengan cukup baik. Udah oke kalau dipakai buat bikin konten-konten tipis-tipis bisa lah. Intinya dengan uang 1 juta kurang dikit, HP ini tuh udah bisa bikin bahagia. Keunggulan paling berasa ini adalah di bagian storage-nya yang luas banget ya, udah 128 GB, dan juga sensor sidik jarinya yang ada di samping gini. Berasa kayak HP di kelas harga hampir 2 juta gitu. Intinya di kelas harga 1 juta kurang dikit, HP ini tuh punya keunggulan yang mirip banget iPhone ya. Jadinya bisa gaya-gaya dikit, apalagi kalau dipasangin casing kayak gini tuh iPhone banget. Tuh. Ini casing bawaan ya, nggak beli, dapat dari boxnya langsung. Dan keunggulan berikutnya juga dia ada di sensor sidik jarinya yang udah di samping, udah kayak HP kelas harga di atas 1,5 juta ya, hampir 2 juta. Biasanya sensor sidik jarinya di samping gini. Dan terus juga storage-nya udah luas banget, udah 128 GB, walaupun masih eMMC ya. Dan itu bisa di-upgrade lagi pakai microSD. Kalau untuk kekurangannya di mana, kamu cek lagi videonya dari awal, jangan di-skip. Ketahuan deh kekurangan HP ini di mana. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke. Nggak sampai 1 juta. iPhone wannabe. Cakep sih desainnya. Walaupun nggak otentik. Oke lah. Hai.